Baik, Assalamualaikum anak-anak. Kita kembali lagi untuk lanjutan slide 11 ya. Bapak share screen nih. Nah, untuk ukuran kelembaban udara ada beberapa bagian yang kita harus pahami terlebih dahulu. Yakni yang pertama adalah tekanan uap yang dikasih nomenklatur AD ya. AD. Berarti ini evaporation dew ya, dew evaporation. Ya, bagian dari tekanan atmosfer yang disebabkan oleh uap air. Nah, itu dew-nya itu bisa uap air. Dan dinyatakan dalam atmosfer atau milibar atau sentimeter Hg. Hg itu biasanya hydragium, unsur kimia, hydragium besi. Rumus untuk ED adalah EW dikurangi alfa P dalam kurung TD dikurangi TW milibar. Keterangannya adalah EW itu tekanan uap jenuh pada temperatur bola basah. Lihat di tabel, ada tabelnya. TD adalah temperatur bola kering, derajat Celcius di sini. TW adalah temperatur bola basah, derajat Celcius. P, tekanan barometer udara, milibar, tergantung ketinggian tabel. Alfa adalah konstanta psikometrik, ya alatnya namanya psikometrik, yang tergantung tipe ventilasi. Untuk 0,000662 berarti psikometrik ventilasinya tipe Asman dengan keandalannya 5 meter per detik, ya. Kemudian 0,00800 psikometriknya dengan ventilasi alam dengan kecepatan angin 1 meter per detik. EA adalah tekanan uap aktual. Nah, ED dikurangi EA, nah tadi kita lihat ED itu apa, ya kan? ED itu di atas ada tuh ED, ya itu ada tekanan uap. Ya, tekanan uap ED dikurangi EA, EA itu adalah tekanan uap aktual. Itu sama dengan defisit kejenuhan. Jadi sekarang kalau untuk menghitung RH, relative humidity, ya, RH itu singkatan dari relative humidity, EA dibagi ED dikali 100%. Nah, satuannya adalah untuk RH persen. Nah, kemudian hubungan antara titik embun dengan RH. Temperatur rata-rata 28 derajat Celcius. Suhu titik embunnya adalah 17,5 derajat Celcius. Maka EA, ya, tekanan uap aktual, suhu titik embunnya 17,5 derajat Celcius dikurangi data yang ada tabelnya untuk 20 milibar. ED adalah temperatur 28 derajat Celcius dikurangi di dalam tabel untuk 37,8 milibar. Jadi ED sama dengan EA itu adalah 37,8 derajat 37,8 milibar dikurangi 20,0 milibar sisa 17,8 milibar. Sehingga untuk menghitung RH adalah 20 ya kan milibar EA-nya itu kan dibagi ED-nya 37,8 dikali 100%. Sehingga RH-nya adalah 52,9%. Nah, ini berarti relatif humidity-nya kering. Ya, kalau di dalam penulisan adalah arid kering, ya. Gitu.
Lanjut. 13, yang kedua, tadi tekanan udara jenuh, kelembaban nisbi. Nah, kelembaban nisbi itu apa? Adalah nilai perbandingan antara tekanan uap air yang ada pada saat pengukuran dan besarnya tekanan uap air maksimum yang dapat dicapai pada suhu dan tekanan udara pada saat itu. Apabila tekanan udara pada saat itu sebesar E milibar dan tekanan uap maksimum E, ya kan, M milibar, maka kelembaban nisbi, ya kan, adalah H sama dengan E adalah E milibar tekanan uap air dikurangi E tekanan uap maksimum dikali 100% untuk kelembaban nisbi. Yang ketiga adalah kelembaban mutlak atau nisbah campur. Apa yang dimaksud dengan kelembaban mutlak? Di sini dikatakan adalah perbandingan antara massa uap air dan massa udara kering dalam setiap satuan volume udara. Misalkan dalam 1 meter kubik udara terdapat MV, ya, uap air, dan MD, udara kering. Maka kelembaban mutlak atau nisbah campurnya sebesar R sama dengan MV dibagi MD. Ya. 4. Kelembaban spesifik adalah perbandingan antara massa uap air dan massa udara dalam tiap satuan volume udara. Misalkan dalam 1 meter kubik udara mengandung MV gram uap air dan MD gram udara kering. Maka berat udara sebesar MV ditambah MD gram dan kelembaban spesifik sebesar Q sama dengan MV dibagi penjumlahan MV plus MD. Gitu. Selanjutnya slide nomor 14. Agihan kelembaban atau distribusi kelembaban. Arah vertikal, oleh karena sumber kelembaban udara adalah permukaan bumi, sumber kelembaban udara adalah permukaan bumi, maka sebagian besar uap air terkumpul pada lapisan bawah. Ya, karena untuk proses terjadi selanjutnya. Arah horizontal, kelembaban spesifik maksimum di khatulistiwa dan minimum di kutub. Kelembaban nisbi terbesar di khatulistiwa, kemudian turun di 30 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan naik ke arah kutub seperti pada gambar pada slide 15. Ya, kita bisa lihat ini. Untuk yang absisnya itu adalah lintang. 90, 70, 60, 50, 40. Ini lintang ini. Ya, kita berada pada lintang 0. Ya, karena kita adalah daerah khatulistiwa. Ya, daerah tropis. Nah, kalau dia lintang 90 berarti di lintang tinggi. 90 derajat. Ya. Kemudian untuk yang ordinat sebelah kiri ini menentukan tekanan uap dalam bentuk milibar. Sedangkan sebelah kanan ini adalah kelembaban spesifik, gram per kilogram. Sedangkan judul daripada gambar ini adalah agihan kelembaban spesifik. Ya. Untuk bulan Juli itu gambar berwarna hijau. Pada saat dia melengkung dengan puncak tertinggi itu berada sekitar khatulistiwa. Pada bulan Januari dengan warna seperti biru tua, ya kan, sama. Ya, makin ke khatulistiwa, ya kan, maka agihan kelembaban spesifiknya besar. Begitu juga dengan rata-ratanya warna biru. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, RH berhubungan dengan tekanan uap atau kelembaban spesifik itu berada pada posisi tertinggi, ya, dengan posisi lintang antara 30 lintang utara dan 30 lintang selatan. Itu selanjutnya. Begitu pula untuk agihan kelembaban nisbi.
Ya, absisnya adalah lintang. Kemudian untuk ya kan ordinatnya adalah nilai dari kelembaban. Ya, di mana kelembaban 60 sampai 90. Bulan Januari kelembaban tertinggi berada pada lintang 10 hingga 15. Kemudian pada bulan Juli warna kuning tua itu berada pada 10 derajat hingga 0 ya, derajat untuk kelembaban nisbi. Begitu juga rata-ratanya berada pada kisaran 10 derajat lintang ya. Variasi kelembaban spesifik di atas lautan mengikuti temperatur. Temperatur tinggi maka kelembaban spesifik tinggi. Untuk di darat ya kan maksimumnya ya kan kelembaban spesifik sama 24 jam. Kemudian minimumnya ya sama 17. Variasi kelembaban ya. Kelembaban spesifik di atas lautan sama seperti di atas tadi. Minimum terutama pada saat suhu minimum. Maksimum pertama menjelang tengah hari. Minimum kedua sejak hari. Maksimum kedua saat temperatur maksimum. Ya. Untuk data variasi kelembaban tahunan tertinggi pada musim panas dan terendah pada musim dingin. Untuk daerah bermusim hujan atau kemarau tertinggi pada musim hujan dan terendah musim kemarau. Kelembaban nisbi harian umumnya berlawanan dengan suhu. Seperti kita lihat pada slide sebelumnya. Ya, RH itu berbanding terbalik dengan suhu. Maksimum pagi hari dan minimum sore hari. Untuk kelembaban tahunan bervariasi menurut lintang. Pada lintang kecil berada antara 30 derajat lintang utara hingga 30 derajat lintang selatan, besar pada musim panas, kecil pada musim dingin. Di daerah lintang besar malah sebaliknya, ya. Pada musim panas itu kecil, musim dingin itu besar. Nah, ini adalah alat yang menunjukkan ya kelembaban yang disebut dengan termohigrograf dan juga menunjukkan hubungannya dengan suhu. Alat termohigrograf mengukur suhu dan kelembaban secara mekanis. Bayangkan, ini kita catat karena alat yang secara mekanis berbeda dengan yang bicara masalah otomatis. Kalau otomatis dia mencatat sendiri. Kalau seperti ini adalah kita baca. Alat ini dipasang di dalam sangkar meteorologi agar tidak terkena sinar matahari atau hujan serta angin secara langsung. Alat termohigrograf terdapat sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Jika temperatur turun, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke bawah. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembaban nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik. Begitu juga sebaliknya. Ya. Materi selanjutnya adalah mengenai awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang melayang-layang di atmosfer. Awan terjadi sebagai akibat adanya kondensasi. Pertanyaan saya, Putri, kondensasi itu peristiwa apa menjadi apa? Putri, dengar pertanyaan Bapak?
Masih ada, Putri? Masuk nggak, Putri? Keluar lagi. Anastasia bisa jawab, kondensasi itu peristiwa apa? Uap menjadi cairan bukan, Pak? Betul. Uap menjadi cairan, ya seperti di slide yang sebelumnya, ya. Jadi kalau pada saat ya kan sebenarnya gas-gas itu yang ada di udara dia melakukan proses kondensasi, mulai mencair menjadi titik-titik hujan. Itu ya. Lanjut ya, kita share kembali. Klasifikasi awan, ada beberapa jenis awan. Yang Bapak cantumkan di sini baru 4. 4 klasifikasi. Ya. Yang pertama awan tinggi, kita sebut awan sirus. Dengan ketinggian 6.000 meter atau sama dengan kurang lebih 20.000 feet. Ya, feet itu kaki, ya. Jadi kalau 20.000 feet kira-kira kalau jadikan meter adalah 6.000. Cirrus kita sebut. Kemudian jenisnya cirrostratus. Bisa juga cirrocumulus. Oke. Kedua, awan sedang. Berkisar antara 2.000 hingga 6.000. Berarti ada di bawahnya. Atau 6.000 sampai 20.000 feet. Ada 2 jenis. Altostratus dan altocumulus. Yang ketiga, awan rendah. Nah, dekat dengan permukaan. 0 sampai 2.000 meter atau 0 sampai 6.000 feet. Disebut dengan stratocumulus. Kemudian stratus. Nah, yang keempat adalah awan dengan perkembangan vertikal tertinggi, yakni nimbostratus, NS, cumulus, dan yang paling sering kita lihat adalah cumulonimbus, awan hujan. Nah, untuk gambarnya bisa kalian perhatikan seperti ini. Ini adalah pembagian daripada klasifikasi awan. Dari mulai tertinggi sampai yang terendah. Yang paling tertinggi adalah cirrus. Yang paling menengah adalah altocumulus. Yang paling sering digunakan oleh ya kan para peneliti untuk hujan buatan adalah cumulonimbus yang besar ini yang ditunjukkan seperti ini ya. Sedangkan yang paling bawah adalah awan jenis stratus. Nah, seperti ini juga. Ini untuk ketinggiannya. Ya, dari stratus atau cumulus ada cirrus. Paling tinggi adalah cirrus, paling rendah adalah stratus, pertengahan adalah cumulus. Ini, ya. Ini awan pembentuk hujan ini, yang cumulonimbus. Sama, ini juga. Ini berdasarkan juga ketinggian juga. Ya, awan-awannya. Nah, kamu baca saja terjadinya awan, sama juga. Nah, ini titik-titik air yang tadi dia sebutkan ya oleh Anastasia tadi, ya. Titik-titik air pada saat proses kondensasi. Ketinggian tempat angin dapat terbentuk sebab utama terjadinya awan, ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Awan badai di mana kalau ada pesawat masuk ya toh dikhawatirkan terjadi guncangan. Seperti kalau kita mengendarai mobil seperti ada gajrukan gitu, ya. Namanya bolt from the blue, intracloud flash, updraft, dan ini bisa terjadi petir karena ada kondisi plus dan minus seperti magnet, ya, terjadi petir, gitu, ya. Sama ini seperti ini prosesnya. Nah, ini alat pengukur awan, harusnya ada namanya silometer, ya. Tapi ini kita berdasarkan pengamatan visual. Sering dilakukan secara visual atau mata manusia sebagai alatnya dengan menggunakan standar satuan oktas
banyaknya awan yang menutup langit dan memakai bilangan 1 hingga 8. Jadi kalau semuanya tertutup awan, kita sebut 8 oktas. Tapi kalau sedikit, sebelah kiri kita lihat 1 oktas. Ya. Kalau pertengahan 4,8, 4 oktas. Sedangkan untuk bilangan 9 digunakan jika kondisi awan sama sekali tidak dapat terpantau. Kacau, balau gitu. Ya. Kita sebut data angka 9. Nah, ini juga jenis-jenisnya. Kamu nanti bisa perhatikan. Yang sebelah ini awan apa, sebelah kanan awan apa, yang belakang seperti halo ini awan apa. Kayak gitu. Ya. Berikutnya seperti ini. Semua jenisnya. Gitu. Ya. Baik, itu saja yang dari saya. Tugas kalian adalah untuk membuat analisis dari data suhu, kelembaban, dan awan di wilayah Bogor. Tapi kalau misalnya kamu juga, Pak, saya mau mengetahui karena tidak ada data Bogor, daerah saya, Pak, awannya pada jam sekian itu berapa oktas dan awan apa dengan ketinggian berapa, ya? Misalkan di daerah Putri di Padang ya. Nah, itu pada jam 7 pagi kamu keluar lihat awan sirus yang paling atas itu berapa oktas. Awan cumulus pertengahan berapa oktas. Total dari bawah sampai ke atas 8 oktas. Kalau untuk melihat awan 100 ketinggiannya sudah tadi, yang paling bawah dan paling tinggi adalah 6.000 feet misalnya, atau 6.000 meter. Nah, untuk data satelit, ini juga menunjukkan hubungan antara konsentrasi awan ya dengan temperatur. Jadi, makin warna awan itu makin merah, maka temperaturnya makin panas atau makin tinggi. Sehingga proses terjadinya hujan makin cepat. Demikian materi Bapak hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Mengenai suhu, mengenai kelembaban, dan mengenai perawanan. Bukan perawanan cewek ya, ini perawanan. Gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada beberapa teman kamu yang hari ini tidak bisa hadir karena disebabkan kondisi kesehatannya. Beberapa tugas yang sudah Bapak berikan kepada saudara, ada beberapa yang sudah lengkap dan ada yang belum. Untuk tugas frame foto, sepertinya Putri lebih dulu melihat juga tugas itu. Tolong kalau memang jauh tidak usah dikirim. Bapak kemarin kalau nggak salah menerima dari siapa yang sudah ngirim ke Bapak? Yunistia ya? Iya, Pak. Ah, saya beri nilai bagus itu 95 ya. Rata-rata kelompok kamu itu dapat nilai tambahan seperti itu untuk kelompok membingkai foto ya. Nah, kalau tadi teman-teman dinilai ada juga ya, ditunjukkan saja melalui grup boleh atau japri boleh. Ini Pak fotonya sudah, kemudian nama-nama kelompoknya sudah, nah, Bapak bandingkan dengan kelompoknya Junistia. Kalau misalkan lebih bagus, penilaian lebih. Kalau tidak, kurang. Seperti itu. Ya, begitu juga kelompok lainnya. Kirim saja. Ya, tapi nggak usah ke tempat saya. Bapak mau lihat nanti. Karena nanti kita akan pelajari dari bahan itu. Ya, karena di situ ada data menunjukkan klasifikasi dan alat-alat. Ya, alat-alat yang kita pelajari untuk pengamatan unsur-unsur cuaca. Begitu. Jadi kelompok yang seperti Putri nggak usah kirim, tapi kamu tetap pegang saja. Ya kan, kamu foto depan, belakang, kemudian nama teman-teman kamu, Bapak nilai. Lebih bagus dari Yunistia, berarti kurang dari 95. Lebih bagus berarti lebih. Kalau misalnya kurang bagus, kurang dari 95. Begitu. Silakan, ada yang mau bicara.
mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Masalah tadi yang tugas itu di per kelompok apa tugas mandiri, Pak? Kalau untuk yang Bapak bilang seperti di slide, kalau tidak disebut kelompok berarti sendiri. Karena ini bermain dengan angka. Angka suhu, apa? Iya. Angkanya, datanya belum Bapak kirim. Nanti Bapak siapkan dulu datanya. Sama seperti juga tertundanya kita membuat isoet hujan untuk menentukan klasifikasi iklim di Bali. Itu juga belum lengkap. Ya. Bapak juga masih sibuk menilai tugas kalian video. Bapak share video kemarin grup kelompok 2 kalau nggak salah. Contoh kamu sudah lihat belum? Citra Adelia kelas A. Sudah dilihat belum? Nah, itu Nabila. Yang bagus, jadi selain kita wawancara, ada tambahan-tambahan lagi. Ya, video. Jadi data untuk yang tugas ini Nabila itu perorangan, karena kita nanti bermain dengan angka. Benar nggak yang tadi di slide Bapak berikan itu, antara temperatur dengan RH berbanding terbalik. Gitu. Kita lihat harian itu. Ya, data harian. Misalnya hari Jumat, misalnya tanggal berapa di data yang Bapak kirim ke kamu. Bogor misalnya, itu nanti kamu bikin grafiknya gimana. Ya. Video yang Bapak share ke kamu yang terakhir dari Citra, itu adalah yang Bapak inginkan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu semaksimal mungkin kamu bisa menggabungkan beberapa YouTube, beberapa informasi-informasi lain terkait topik yang kita sedang bahas mengenai pemanasan global dan perubahan iklim. Silakan lagi yang bertanya. Oh ya, ada kelas ini kok nggak salah yang belum ikut remet ya. Fahri atau siapa ya? Saya, Pak. Pak Arif, ya sakit waktu itu ya. Udah cukup sakit. Waktu sakit ya, Arif waktu sakit ya? Iya, waktu itu sakit, Pak. Ya, oke. Gak apa-apa kan nilainya udah bagus ya. Berapa kemarin Bapak kasih nilai kamu, Arif? Kurang tahu, Pak. Loh, aku sudah di-share kalau nggak salah deh sama Prodi. Ivan Ardiansa ikut remet nggak kemarin? Saya nggak remet, Pak. Oh enggak ya. Tapi sudah tahu kan nilainya kan, Ivan? Sudah, Pak. Wah, sudah tuh. Tanya Arif ke Irfan, sudah tahu dia. Ya, Arif ya. Gimana cara melihat nilai kamu UTS-nya? Baik, kalau tidak ada, Bapak tunggu tugas-tugas berikutnya terkait dengan frame foto yang belum. Ya, Putri sudah tahu kan? Untuk frame fotonya nggak usah dikirim ke Bapak, tapi tunjukkan saja dalam bentuk foto-fotonya. Ya. Halo Putri. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, kamu sudah buat bingkai foto, kemudian foto dari beberapa sudut pandang. Dari depan, dari atas, ya kan? Bapak mau lihat nggak frame-nya, bentuknya, kemudian kelompoknya dari belakang, siapa saja, gitu. Baik, Pak. Ya, kemudian yang untuk video, kamu sudah lihat yang dari Citra Adelia kelas A. Jadi selain daripada Sudah, Pak. yang selain daripada kamu melakukan wawancara, bisa juga ditambah-tambah, dimodifikasi dengan info-info dari YouTube yang lain. Nah, gitu contohnya. Itu bagus. Ya, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kan nilainya juga nanti seperti yang aslinya gitu loh. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi, ya lebih baik gitu.
Ya, ini kan koordinasi karena kamu kan nggak bisa langsung japri teman-teman karena beda-beda tempat kan, nggak bisa ketemu, gitu. Nggak apa-apa, itu saja. Baik, Pak. Oke, yang lain masih ada? Kalau tidak ada, Bapak akhiri karena Bapak juga mau melanjutkan ke kelas A. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya tetap kita dengan WA dan kirim ke apapun dengan email atau apa yang tugas-tugas dari Bapak mudah-mudahan. Dan ingat untuk minggu depan mungkin kita ada kuis ketiga. Nah, seperti tadi tuh, nanti ditanyakan ini berapa derajat Fahrenheit, ini berapa Celcius. Kemudian ini awannya awan jenis apa, ketinggiannya berapa. Ya, gitu. Paham ya? Baik, terima kasih Bapak akhiri. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dan kita doakan sebagai yang sakit pada hari ini segera sembuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu.